Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita, yaitu Sistem Informasi Manajemen, di mana nanti di pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai Sistem Informasi Manufacture dan Pemasaran. Ya. Di dalam manufacture sendiri, ini merupakan bagaimana sih proses pengolahan ya dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian nanti kita akan juga bahas mengenai pemasaran atau marketing. Bagaimana cara atau bagaimana sih tips melakukan pemasaran sebuah produk ya. Nah, coba kalau kita lihat di sini, apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai sistem informasi manufacture? Ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi baik barang maupun jasa. Jadi, di dalam sistem informasi manufacture ini adalah bagaimana fungsi produksi, bagaimana sih planning atau organizing di dalam ketika melakukan proses produksi baik barang maupun jasa. Seperti apa yang harus dilakukan sehingga nanti bagaimana produk ini bisa dipasarkan, kemudian bagaimana produk ini jadi menjadi produk yang sesuai dengan yang diharapkan dari sebuah organisasi atau perusahaan tersebut ya. Di dalam model sistem informasi manufacture nanti ada sebuah penggambaran di mana di sana nanti ada bagaimana input daripada subsistem dengan bagaimana output daripada subsistem. Di mana di antara input dan output ini ada database yang terlibat ya. Ada database yang terlibat. Nah, kalau kita lihat di sini di dalam input subsistem ada yang namanya sumber internal. Artinya sumber internal ini adalah yang berada atau sumber yang ada di dalam sistem tersebut ya, internal. Di mana nanti ada sistem informasi akuntansi, kemudian ada subsistem industrial engineering. Nah, kalau di subsistem intelligent manufacture ini merupakan adalah sumber-sumber eksternal ya. Artinya dia berasal dari luar sistem tersebut atau eksternal. Kemudian nanti ada database yang terlibat di sana sehingga bagaimana output daripada subsistem tersebut adalah yang pertama ada yang namanya subsistem produksi, bagaimana produksi hasil ya, output dari subsistem tersebut adalah sistem produksi bagaimana, sistem persediaannya seperti apa, kualitasnya seperti apa, dan juga sistem subsistem biayanya seperti apa. Ini nanti merupakan output daripada model sistem informasi manufacture, sehingga nanti bisa produksi bisa dilemparkan ke pasar yaitu kepada user ya, kepada user. Jadi ini adalah model sistem informasi manufacture, yaitu bagaimana proses memproduksi baik barang maupun jasa ya. Ada input dan ada nanti outputnya apa. Ada istilah-istilah yang digunakan di dalam sistem informasi manufacture. Yang pertama ada yang namanya reorder point atau ROP ya. Reorder point ini adalah suatu sistem yang mendasarkan keputusan pembelian berdasarkan titik pemesanan kembali. Artinya dipesan lagi itu. Poin dipesan laginya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang ketika kita ingin membeli sebuah barang, kita merasa puas dengan barang tersebut, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi biaya atau harga ya. Ada kalanya kita ingin beli kembali gitu. Atau namanya beli lagi tuh ya kita beli lagi ya atau reorder lagi gitu kan dari pihak pembeli. Jadi ini yang dikatakan sebagai reorder point.
Artinya dia lihat dari customer membeli barang itu kembali, ya. Jadi ada beberapa produk-produk. Jadi kalau di dalam sebuah sistem manufacture nanti dia akan melihat ini produk-produk yang reorder oleh pembeli apa aja. Nanti akan diolah ya, data tersebut, reorder poinnya akan terlihat nanti di sana siapa sih yang paling barang apa sih yang paling sering diorder kembali gitu, yang dibeli kembali barang apa. Yang kedua ada yang namanya MRP atau Material Requirement Planning, suatu sistem yang dapat dipakai untuk merencanakan kebutuhan berbagai bahan baku yang diperlukan dalam proses produksi, ya. Material requirement artinya kebutuhan dari sisi bahan baku. Seperti apa? Bagaimana bahan baku yang akan digunakan. Jangan sampai bahan baku ini setelah sudah dikumpulkan, dia mengalami kerusakan atau tidak bisa dipakai lagi gitu kan. Kadang-kadang ada waktu yang dibutuhkan oleh bahan baku tersebut. Misalnya nih, produksi barang makanan misalnya, maka bahan bakunya adalah bahan makanan ya. Kadang-kadang bahan makanan ini bisa cepat basi ataupun misalnya udah jamuran. Nah, bagaimana mengatur kebutuhan dari bahan baku tersebut sehingga nanti proses produksinya bisa lebih baik atau sesuai dengan perencanaan yang dilakukan di awal ya. Kalau yang tadi adalah material requirement, kalau sekarang adalah MRP yang kedua adalah material resource planning. Suatu sistem yang memadukan MRP dengan penjadwalan produksi dan operasi pada bengkel kerja. Sistem ini hanya untuk mempekerjakan mesin secara efektif. Kalau tadi adalah bahan baku, jadi kalau material resources planning ini lebih kepada menyatukan bagaimana bahan baku dalam bentuk bahan baku dengan mesin produksi seperti apa ya, itu jadi harus dilakukan planning atau perencanaan sehingga nanti tepat jadwalnya, tepat sesuai dengan mesin yang jalan sekarang dengan bahan baku yang akan digunakan yang seperti apa. Jadi itu semuanya di planning di dalam sistem informasi manufacture. Sehingga tadi yang saya katakan, jangan sampai ada mesin yang menyala tetapi tidak ada bahan bakunya gitu. Berarti kan mengalami yang namanya kerugian dari sisi mesin, bisa listriknya jadi jalan terus padahal nggak dipakai, atau misalnya bahan baku belum siap tapi mesinnya sudah dijalankan. Nah, itu harus dilakukan yang namanya penetapan mana bahan yang akan digunakan untuk mana mesin yang akan digunakan untuk mengolah bahan tersebut. Yang keempat, ada yang namanya just in time atau JIT ya. Suatu pendekatan yang menjaga arus bahan baku melalui pabrik agar selalu dalam keadaan minimum dengan mengatur bahan baku tiba di bengkel kerja pada saat diperlukan atau tepat pada waktunya. Artinya yang tadi saya katakan, bahan baku yang ada di gudang ini jangan sampai nanti dia mengalami kerusakan, jamuran, udah kadaluarsa ya. Jadi dia harus diatur arusnya, mulai dari nah kalau di sini kan kita lihat customer place order. Jadi customer itu memberikan pesanannya ya, membuat orderan. Kemudian nanti ada inventory manager, contact supplier, nah yang mengatur urusan gudang. Nah kemudian ada supplier ya, bahan-bahan apa yang akan digunakan. Kemudian nanti ada component and raw material, bahan baku siap untuk diolah. Kemudian ada yang namanya production line, di mana nanti di sini dilakukan produksi ya, produksi dari bahan tersebut. Kemudian nanti dilakukan setelah jadi, di delivery kepada si customer ini ya. Sehingga ketika ada customer ingin melakukan pemesanan atau order, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan supaya arus antara bahan baku dengan penjadwalan ya pada produksinya tepat waktu.
Nah, itu adalah istilah yang digunakan dalam sistem informasi manufacture. Kemudian ada juga yang namanya Computer Integrated Manufacturing, ya, atau CIM. Suatu sistem yang menggabungkan berbagai teknik untuk menciptakan proses manufacture yang luwes, cepat, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan efisien. Biasanya CIM ini atau Computer Integrated Manufacturing menggabungkan robotik, ya, atau robotika, kemudian dengan kontrol mesin. Jadi sekarang tuh di dalam sistem informasi manufacture yang besar, ya, sudah menggunakan yang namanya komputer untuk memproduksi bahan baku tersebut. Bahkan kadang-kadang misalnya robot, misalnya kayak pabrik kendaraan, ya, pabrik mobil atau motor misalnya, itu semuanya sudah menggunakan, hampir kebanyakan sudah menggunakan robotik untuk melakukan proses manufacturing tadi, ya. Nah, di dalam sistem informasi manufacturing, penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi fisik ini ada beberapa yang bisa kita kenalkan, ya. Yang pertama adalah ada yang namanya computer aided design, ya. Ini adalah sebuah sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk manufacture, bisa mobil, kapal pesawat, kapal, kendaraan roda 2, ya. Jadi dia adalah sebuah software untuk bagaimana mendesainnya atau merancang sebuah produk yang ingin diciptakan. Misalnya kalau di sini adalah dia mau merancang sebuah mobil, ya, seperti apa, bagaimana bentuk luarnya, interiornya, bagaimana eksteriornya, bentuk luar, bagaimana interiornya, bentuk dalam dari mobil tersebut, atau misalnya dari kendaraan yang ingin dibuat tersebut, ya. Kemudian ada yang namanya computer aided engineering. Ini adalah sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain dan dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk yang berbeda-beda untuk mengurangi pembuatan prototipe. Jadi misalnya di computer aided engineering, kalau CAD kan computer aided design, artinya dia mendesain, ya, khusus mendesain aja. Kemudian kalau yang computer aided engineering, bagaimana melakukan simulasi. Misalnya di dalam kendaraan, pembuatan kendaraan. Sekarang lagi heboh kan kendaraan tanpa supir lah, artinya kendaraan itu bisa jalan sendiri gitu. Bagaimana sih simulasinya seperti apa ketika nanti di dalam kendaraan tersebut ada penumpang yang ingin mengendarai kendaraan tersebut, ketika terjadi guncangan atau misalnya ada benturan, seperti apa kondisi di dalam kendaraan tersebut? Apakah airbag-nya aktif ataukah langsung remnya langsung bisa pakem misalnya? Bagaimana seat belt-nya sesuai dengan fungsinya, enggak pakem atau tidak, remnya pakem atau tidak, bagaimana klaksonnya, itu adalah computer aided engineering, ya, melakukan analisa karakteristik bagaimana ketika melakukan simulasi ya seperti inilah prototype, ya. Kemudian ada computer aided manufacturing. Nah, ini adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi. Jadi dia mengontrol proses produksi dari baik barang maupun jasa, ya. Karena sekarang pabrik-pabrik proses ini manufacturing, ya, bisa dari misalnya kita katakan pabrik makanan atau pabrik kendaraan, bisa mobil, bisa motor, itu semuanya sudah based on komputer atau sudah terkomputerisasi. Semuanya sekarang melalui melakukan pengecekan atau mengontrol proses produksi melalui layar komputer. Mana proses yang ingin dihentikan, mana proses yang gagal, ya, itu semuanya dikontrol di dalam sebuah komputer, ya, atau komputer base-nya tadi. Nah, kemudian ada juga
penggunaan komputer sebagai bagian dari sistem produksi ya atau manufacturing ini ada yang namanya computer aided process planning. Computer aided process planning. Jadi di sini adalah mendefinisikan bagaimana perencanaan dari proses manufacturing tersebut ya. Sistem yang digunakan untuk merencanakan urutan proses untuk memproduksi atau merakit suatu komponen. Misalnya di sini ilmu dasarnya adalah dari sini design knowledge misalnya ya, maka dia menggunakan CAD, computer aided design. Kemudian bagaimana proses nanti hasilnya apa? 3D CAD models. Kemudian kalau ingin melakukan proses planning, perencanaan bagaimana urutan prosesnya dia pakai CAPP, Computer Aided Process Planning. Nah, hasilnya nanti apa? Proses plan. Bagaimana proses perencanaan dari sebuah sistem manufacturing tersebut. Kemudian nanti ada yang namanya manufacturing knowledge, ini menggunakan computer aided manufacturing ya, nanti menghasilkan sebuah yang namanya NC code ya, NC code. Nah, ini adalah bagaimana sih penggunaan komputer di dalam sebuah sistem produksi atau di dalam sebuah sistem informasi manufacturing ya, proses bagaimana memproduksi atau merakit suatu komponen-komponen. Nah, kemudian ada juga yang namanya robotik. Robotik ini melibatkan robot ya, robot atau alat yang secara otomatis melaksanakan tugas tertentu dalam proses manufacture. Tadi saya katakan misalnya di dalam pabrik kendaraan, baik pabrik mobil ataupun pabrik motor atau pembuatan pesawat terbang atau kapal, itu semuanya sekarang sudah menggunakan robotik. Jadi yang menggerakkan semuanya adalah mesin secara otomatis ya. Nah, kitanya orang-orangnya di mana? Kita berada di posisi mengontrol bagaimana si robotik ini berjalan. Itu tadi penjelasan tentang manufacturing ya. Sekarang kita lihat sistem informasi pemasaran. Apa sih sebenarnya pemasaran ini? Ini adalah kegiatan, perorangan, dan organisasi yang memudahkan dan mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan yang dinamis melalui penciptaan, pendistribusian, promosi, penentuan harga barang, jasa, dan gagasan. Artinya kalau dari sisi pemasaran ini, atau lebih sering kita lihat marketing ya, bagaimana sih cara, biasanya marketing ini adalah bagaimana caranya kita melakukan promosi atau kita memperkenalkan produk ini kepada user ya, atau kepada pemakai. Seperti apa triknya? Nah, sistem informasi pemasaran ini adalah sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran perusahaan. Gimana sih caranya kita memasarkan produk A? Nanti kan akan berbeda dengan ketika memasarkan produk B. Bagaimana caranya kita memasarkan produk kendaraan bermotor dengan memasarkan pabrik roti misalnya, itu nanti akan berbeda ya. Ada 4 strategi pemasaran, sebutannya 4P. 4P strategi pemasaran. Yang pertama ada yang namanya produk ya, produk yang dihasilkan seperti apa. Kemudian promotion, bagaimana promosinya, kegiatan iklan dan penjualannya bagaimana. Kemudian ada place-nya, di mana nanti tempatnya, di mana sih kita mau sebar pemasaran ini, dan juga price-nya. Bagaimana kita menentukan harga yang akan kita berikan kepada pembeli ya, kepada pembeli. Jadi itu adalah strategi pemasaran. Nah, informasi pemasaran mulai dari yang tadi ada produk, promotion, kemudian ada place dan ada price ya. Jadi kalau misalnya dari sisi produk yang dijual dan bagaimana informasi produk yang mau kita jual dengan produk-produk kompetitor atau pesaing kita ya, seperti apa produknya. Misalnya nih manufacturing-nya adalah kendaraan bermotor, misalnya mobil ya. Mobil itu kan sekarang tiap tahun kadang ada kompetitor kita mempunyai atau launching mobil baru.
dengan fasilitas yang lebih oke gitu kan. Kita sebagai tim pemasaran produk, bagaimana caranya kita menjualkan produk kita. Kita bikin produk apa, kemudian kita harus bandingkan juga dengan produk-produk kompetitornya. Kemudian promotion. Dari sisi promosi, bagaimana cara, bagaimana media, dan waktu promosi yang akan kita lakukan. Karena itu nanti berbeda. Caranya gimana? Apakah melakukan streaming penjelasan? Kadang-kadang kalau ada mobil tuh suka ada live streaming, launching dari produk. Bagaimana? Apakah ditampilkan di media atau di TV? Ya, misalnya di TV dibuat acara launching mobil baru merek Toyota contohnya, atau kita share di sosial media, atau misalnya di radio, atau misalnya di baliho-baliho jalanan. Jadi itu semuanya dari sisi promotion ya, bagaimana cara, media, waktu promosi yang dilakukan seperti apa. Misalnya kita ingin menampilkan acara launching produk atau mobil terbaru contohnya ya, waktunya kapan? Kalau waktunya siang-siang, itu saya yakin yang nonton nggak ada. Artinya kan kita kasih kalau launching mobil biasanya target pasar kita siapa? Biasanya adalah bapak-bapak, kan lebih ke bapak-bapak daripada ibu-ibu. Kemudian dari sisi levelnya gitu, siapa? Biasanya kalau launching produk di TV misalnya, dia seringnya melakukannya adalah malam hari setelah para pekerja pulang ke rumah, ya misalnya mulai dari jam 9 malam, karena orang-orang yang bekerja biasanya jam 9 malam udah di rumah gitu. Jadi ada waktu promosi yang dilakukan. Kalau dilakukannya di siang hari, itu promosinya kurang, nggak tepat sasaran gitu artinya. Kemudian dari sisi trace, lokasi atau tempat menjual produknya seperti apa, mau di mana nih lokasi atau tempat menjual produknya, ya. Jadi kita harus bedakan produk yang mau kita promosikan apa. Contohnya produk yang mau dipromosikan misalnya adalah Unilever membuat produk baru deterjen. Promosinya di mana gitu. Bisa di lokasi yang misalnya di pasar, bisa seperti itu ya. Kalau misalnya mau mempromosikan mobil Toyota terbaru, ya mungkin kita promosikannya di mall gitu ya, di tempat yang kira-kira kita bisa menarik target atau menarik pasar sehingga produk kita itu bisa dilihat orang atau dikenal sama calon pembeli ya. Kemudian informasi pemasaran dari yang keempat itu adalah price, yaitu harga produk, termasuk harga dari kompetitor seperti apa. Apakah kita kasih diskon untuk pelanggan ketika kita launching, apakah kita kasih cashback, apakah harganya lebih murah daripada kompetitor. Itu trik-trik pemasaran, gimana caranya supaya barang kita, produk yang kita buat tadi bisa diterima oleh pasar, artinya bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah, nih coba kita lihat penelitian pemasaran. Ketika melakukan penelitian khusus mengenai proses pemasaran untuk tujuan mempelajari kebutuhan konsumen dan meningkatkan efisiensi pemasaran, iya, kita cek dulu nih, melakukan penelitian ini target pasar kita siapa, ya, target pasar kita siapa. Jadi kita kumpulkan dulu misalnya target, kita lihat dari sisi sosial media seperti apa, sosial network-nya, kemudian bagaimana review-reviewnya, kita kumpulkan dulu, kemudian kita proses, baru nanti kita analisis. Oke, pemasaran yang kita lakukan adalah lebih baik melalui media sosial, bisa melalui Instagram, bisa melalui Facebook atau Twitter. Nah, itu adalah hasil analisa tim peneliti pemasaran. Jadi yang lebih tepatnya kita teliti ini di mana nanti gitu. Nah, kemudian
Ketika kita ingin melakukan penelitian pemasaran, ada data-data yang kita butuhkan ya, atau kita kumpulkan datanya. Data yang pertama adalah data primer. Ini adalah data yang dikumpulkan oleh pihak perusahaan ya. Cara pengumpulannya gimana? Misalnya survei, wawancara, kemudian pengamatan ya. Itu adalah yang dikumpulkan atau pihak perusahaan. Jadi misalnya kayak tadi kendaraan ya, motor gitu contohnya, atau mobil, kita survei lingkungan ya, kondisi dari masyarakat, biasanya mereka lebih suka naik mobil yang seperti apa gitu. Kemudian kita lakukan wawancara misalnya kepada customer yang udah pernah beli produk sama kita gitu. Nah, itu data primer. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini adalah yang dikumpulkan oleh pihak lain. Cara ngumpulinnya gimana? Misalnya mencari data dari surat kabar, dari majalah, buku, internet. Jadi diolah ya, data-data tersebut diolah, kemudian dianalisa, nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini ada bagian dari sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada yang namanya riset pemasaran atau marketing research. Ini adalah berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data pelanggan dan calon pelanggan. Jadi, bahan datanya adalah data-data calon pelanggan dan data pelanggan. Itu ininya ya, bahannya ya. Bagaimana ketika melakukan riset pasar lah. Ini ketika melakukan riset pasar, tim pemasaran nanti akan ngecek ini sebenarnya barang kita ini cocoknya pangsa pasarnya yang mana, apakah yang menengah ke bawah atau yang menengah ke atas gitu kan. Itu nanti dilakukan oleh tim marketing research. Kemudian informasi pemasaran atau marketing intelligence berhubungan dengan pengumpulan, pencatatan, dan analisis semua data perusahaan pesaing yang memiliki hubungan dengan penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dia mengambil informasi data pangsa pasar yang punya kita dan punya kompetitor. Kemudian bagaimana pemrosesan transaksinya. Di dalam sistem informasi akuntansi ini yang berhubungan dengan penjualan ya, transaksinya seperti apa, misalnya kebanyakan pasar atau masyarakat itu lebih senang kredit daripada cash. Jadi sistem marketingnya mau seperti apa? Apakah nanti ketika dia mau kredit pakai yang cashback atau kreditnya flat, bunganya yang flat. Nah, itu ketika proses transaksi dianalisa di sana. Kemudian melakukan peramalan penjualan atau sales forecasting ya, berguna untuk melaksanakan peramalan penjualan. Jadi diramalkan kira-kira penjualan ini ketika kita lemparkan ke pasar pada akhir tahun misalnya, bagaimana? Pada awal tahun bagaimana? Apalagi sekarang lagi pandemi, misalnya ya, lagi pandemi ini kan sekarang kondisi lagi pandemi. Nah, tim pemasaran itu melakukan analisa sebelum dia melakukan atau launching sebuah produk, dia mikirin dulu, kira-kira ketika kita ingin launching sebuah barang di masa pandemi seperti ini, apakah nanti berhasil, apakah nanti pangsa pasarnya dapat, atau ternyata kita gagal. Nah, itu dilakukan peramalan sebelum melakukan launching sebuah produk ya, sales forecasting namanya. Nah, itu tadi yang dikatakan bagian-bagian dari sistem informasi pemasaran. Jadi ketika kita ingin, setelah kita melakukan manufacturing, menghasilkan sebuah produk mulai dari bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian bahan yang sudah jadi ini atau produk yang sudah kita hasilkan, bagaimana pemasaran yang kita lakukan supaya nanti barang yang sudah jadi ini bisa diterima oleh masyarakat, bisa sesuai dengan target yang perusahaan inginkan itu tercapai. Yaitu apa? Perusahaan tersebut mendapatkan untung, mendapatkan laba, kemudian penjualan meningkat, customer puas ya. Biasanya kayak gitu kan, customer puas, kemudian nanti dia mau reorder lagi. Nah, seperti itu.
Nah, itu yang dilakukan di dalam sistem informasi manufacturing dan pemasaran. Mudah-mudahan penjelasan hari ini bermanfaat, jelas ya, dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.